Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya anak-anak kelas 9 SMPT Akidah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu bersama untuk kita belajar pelajaran bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bahasa Arab dengan tema al-ismu tafdil. Ya, isim tafdil. Apa sih itu isim tafdil dan bagaimana cara dan rumusnya di dalam pelajaran bahasa Arab? Mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk kepada rumus dan tata caranya, maka kita harus mengetahui dulu apa sih itu isim tafdil. Isim tafdil adalah kata sifat yang menunjukkan makna lebih. Ya, jadi kata sifat apabila di dalamnya ada kata lebih, ya, maksudnya lebih apa? Lebih dari hal yang satu daripada yang lainnya, ataupun yang menunjukkan makna paling. Ya, sebagai contoh, atau iratu asra'u minal kitori. Artinya apa? Pesawat itu lebih cepat dari kereta. Nah, lafat asra'u itu merupakan isim tafdil karena artinya lebih cepat. Ada kata lebihnya. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Arab, isim tafdil itu mengikuti wazan apa sih? Ya, dari segi-segi hurufnya itu wazannya dia mengikuti apa? Maka kita lihat. Isim tafdil biasanya mengikuti wazan af'alu. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata sifat ada kata lebihnya, lebih ganteng, lebih pintar dan sebagainya, maka itu harus mengikuti wazan af'alu. Salah satu contoh lafadz kabirun. Nah, kabirun itu artinya besar, yang bermakna besar. Kemudian berubah bentuknya menjadi akbaru ketika menjadi istim tabdil. Jadi akbaru itu artinya lebih besar. Yang sebelumnya kabirun besar menjadi lebih besar. Nah, kalau kita lihat dalam tabel kata sifat kabirun, ya, kabirun itu lafadznya terdiri dari huruf ka, ba, ya sama ro, kabirun. Nah, itu mengikuti wazan fa'ilun, fa, ain, ya sama lam. Nah, jadi lafadz kabirun mengikuti lafadz fa'ilun. Ketika diubah menjadi isim tafdil, maka lafadz kabirun jadi akbaru yang tersusun dari huruf a, kaf, ba sama ro. Itu sesuai dengan wazan af'alu, a, fa, ain sama lam. Jadi semua kata sifat yang berubah menjadi isim tafdil semuanya biasanya mengikuti wazan af'alu. Nah, rumus isim tafdil sendiri itu ada bermacam-macam. Yang disebutkan Bapak ada 3. Ya. Contohnya, yang pertama, apabila isim tafdil tanpa al atau tidak dimudofkan, maka bermakna lebih. Hukumnya wajib mufrad, muzakkar dan terdapat min setelahnya. Sebagai contoh, hamidun ajmalu min sa'idin. Artinya hamid itu lebih baik dari sa'id. Nah, lafadz ajmalunya itu tanpa al dan tidak dimudofkan. Ya. Jadi lafadz ajmalunya itu nggak pakai al, tidak al ajmalu dan tidak dimudofkan, tidak ajmalu sa'idin, tapi dia dipisahkan oleh lafadz min. Nah, itu bermakna lebih. Kalau diartikan hamid lebih baik dari sa'id. Dan ajmalunya wajib mufrad muzakkar. Ya, hukumnya wajib mufrad muzakkar ajmalunya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila isim tafdil dimudofkan pada isim nakiroh dan bermakna lebih atau paling, hukumnya wajib mufrad muzakkar dan membuang min. Nah, sebagai contoh, hada ajmalu rojulin. Ini adalah paling baik-baiknya orang. Nah, kalau yang tadi rumus pertama itu isim tafdilat tidak menggunakan al, ya. Lafaz kedua juga tidak menggunakan al, tapi dimudofkan dengan lafaz setelahnya, ya. Ajmalu rojulin. Jadi di tengah-tengahnya tidak ada min, tidak hada ajmalu min rojulin, tidak hada ajmalu rojulin. Nah, maka yang artinya bisa paling. Ini adalah paling baik-baiknya orang. Jadi tidak disandingkan atau tidak dibandingkan dengan hal yang lain, tapi ini artinya paling.
ya apabila isim tafdil langsung dimudofkan dengan isim nakiroh. Nah, sedangkan yang ketiga, rumus yang ketiga, apabila isim tafdil itu disandingkan dengan huruf al, maka dia akan bermakna lebih atau paling, hukumnya harus sesuai dengan kata sebelumnya. Ya. Nah, contohnya huwal afdolu, artinya dia adalah paling mulia. Nah, isim tafdil yang menggunakan al, berbeda dengan dua kata tadi, ajmalu. Yang pertama, ajmalu kedua itu tidak menggunakan al, tapi yang ketiga ini lafat al afdolu, isim tafdil menggunakan al. Nah, itu sama biasanya diartikan paling. Jadi kalau huwal afdolu, dia adalah yang paling mulia.